Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga yang terhormat kepada Ibu Ayuni selaku dosen mata kuliah informasi digital dan juga teman-temanku yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari analisis UAS saya dari yang berjudul Tata Kelola Digital PT KAI Akses dan Analisis Sistem KAI Akses Digital Governance PT KAI Kereta Api Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah Governance Pragmatis Matrix yang kita bisa lihat di dalam tabel berikut. Selanjutnya juga bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Yang selanjutnya adalah konseptualisasi digital governance, di mana itu adalah bukan sekedar digitalisasi, melainkan transformasi tata kelola layanan publik. Yang kita bisa lihat adalah struktur dari menjadi 4 lingkaran, di mana sebelah kiri atas adalah kebijakan, kanan bawah teknologi, yang tengah-tengah ada digital, dan yang terakhir adalah bawah masyarakat. Nah, tata kelola digital atau digital governance itu adalah penggunaan teknologi digital dan data oleh institusi publik untuk mengintegrasikan layanan, merumuskan kebijakan berbasis bukti, dan meningkatkan interaksi masyarakat. Nah, fokusnya itu adalah bergeser dari pemerintah yang terkomputerisasi atau e-government menjadi tata kelola yang digerakkan oleh pengguna dan data. Nah, KAI Akses sebagai instrumen e-governance, yang dimana kita bisa lihat di tengah-tengah ada ticketing vendering dan integrasi antar moda, informasi real time, customer service, digital, dan KAI Akses itu adalah super app yang bertransformasi menjadi portal layanan mandiri atau self-service portal. Dalam konteks administrasi publik, platform ini secara radikal memangkas birokrasi, lokasi fisik, dan meningkatkan transparansi, ketersediaan, dan mengintegrasikan mobilitas masyarakat dalam satu ekosistem digital. Dari latar belakang transformasi, itu dalam respon krisis pelayanan, antrian panjang yang dulunya itu adalah fisik, yang maraknya praktik pencalonan tiket, dan asimetri informasi ketersediaan kursi, itu krisis birokrasinya. Nah, sekarang solusinya adalah dari app tersebut adalah efisiensi waktu, transformasi harga absolut, dan layanan retail jarak jauh. Nah, penerapan KAI Akses itu didorong oleh urgensi untuk memberantas malapraktik pelayanan konvensional, merespon tuntutan masyarakat modern, dan menciptakan pelayanan publik yang sepenuhnya customer centric. Nah, selanjutnya ada framework analisis, ada OECD, Digital Governance Index, mengukur kematangan sistem tata kelola melampaui kadar adopsi teknologi. Nah, ini adalah gambarnya, kita bisa lihat. Nah, kerangka global ini tuh menilai apakah sebuah institusi publik telah benar-benar matang. Nah, evaluasi tidak hanya melihat keberadaan aplikasi, tetapi bagaimana teknologi menjadi fondasi utama dalam perencanaan kebijakan dan interaksi publik. Pemetaan indeks tata kelola digital dari PT KAI adalah visualisasi kinerja KAI Akses berdasarkan standar global OECD. Nah, kita bisa lihat ininya ya, bagiannya. Nah, kita lihat dari kata-katanya adalah KAI Akses menunjukkan tingkat kematangan tertinggi pada aspek orientasi pengguna dan desain inti digital. Nah, grafik ini mengilustrasikan tugasnya PT KAI memenuhi standar tata kelola modern dengan ruang pertumbuhan pada interoperabilitas data terbuka. Nah, catatan akademiknya adalah grafik ini merupakan estimasi kualitatif berbasis observasi layanan publik terhadap operasional KAI Akses. Oke, baik. Dari salah satunya adalah dimensi 1, yang mana digital by design. Nah, definisinya itu adalah kebijakan dirancang sejak awal untuk memanfaatkan alat digital secara koheren. Nah, buktinya, fitur e-boarding pass dan pembatalan tiket online layanan sebelumnya itu paperless, didesain dengan asumsi digital pertama, bukan sekedar memindahkan form ke atas ke layar. Nah, dimensi selanjutnya adalah kedua, berbasis data. Nah, definisinya adalah tata kelola untuk akses, berbagi, dan penggunaan kembali data sektor publik. Nah, bukti implementasinya adalah integrasi mutlak dengan data kependudukan dukcapil atau NIK untuk validasi penumpang real time dan meminimalisir duplikasi entitas dan memperantas penipuan. Nah, dimensi selanjutnya adalah dimensi ketiga, yaitu pemerintah sebagai platform, yang dimana penyediaan elemen dasar hukum umum untuk memajukan transformasi layanan lintas sektor. Nah, bukti implementasinya adalah KAI Akses bertransformasi menjadi platform mobilitas terpadu, sistem menyediakan arsitektur untuk integrasi layanan pihak ketiga, seperti LRT, komuter, fintech, pembayaran dalam satu ekosistem pintu atau single window. Nah, selanjutnya adalah dimensi 4, tidak terbuka secara default, yang dimana definisinya adalah mendorong keterbukaan teknologi dan data untuk interaksi dengan berbagai aktor. Nah, buktinya apa? Buktinya keterbukaan informasi absolut mengenai jadwal real time dan juga ketersediaan kursi detik demi detik dan histori tarif tanpa hambatan birokrasi bagi publik. Nah, selanjutnya adalah dimensi 5, itu adalah berorientasi pengguna. Nah, di sini adalah definisinya, yaitu menetapkan kebutuhan pengguna di pusat desain dan penyampaian layanan, dan buktinya adalah evolusi UI atau UX yang dinamis berbasis feedback, ekspansi fitur non kereta seperti pembayaran BPOB atau merefleksikan adaptasi terhadap gaya hidup dan kebutuhan konversi keluarga. Nah, dimensi 6 adalah proaktivitas, itu definisinya adalah kapasitas mengantisipasi kebutuhan untuk memberikan layanan secara proaktif, dan buktinya adalah sistem otomasi push notification untuk mengingat jadwal dan pembaruan dari keberangkatan dan peningkatan perubahan cuaca darurat sebelum pengguna meminta informasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah matriksnya. Matriksnya adalah evaluasi implementasi layanan, analisis kritis terhadap realitas operasi pelayanan publik. Nah, kelebihan kekuatannya adalah aksesibilitas ekstrim, yaitu memangkas rantai birokrasi pelayanan konvensional secara drastis. Yang kedua adalah akuntabilitas sistematik, itu adalah transparansi, ketersediaan, mengeliminasi asimetri informasi dan praktik pencalonan. Yang ketiga adalah interoperabilitas finansial, itu dalam kemudahan transaksi lintas platform atau fintech bank. Dan hambatannya atau kelemahannya adalah kesenjangan digital. Nah, makanya menginalisasi pengguna lanjut usia atau masyarakat daerah blank, spot infrastruktur internet, dan resiliensi infrastruktur, itu adalah kerentanan server down. Yang ketiga adalah kepatuhan keamanan cyber, itu tantangan konstan dalam perlindungan data pribadi. Kesimpulan yang implikasi kebijakan tersebut dari PT KAI Akses sebagai benchmark keberhasilan tata kelola digital BUMN Indonesia itu adalah sukses bertransformasi. Nah, jadi PT KAI berhasil melakukan disrupsi mandiri, itu adalah beralih dari kultur birokrasi tradisional menjadi ekosistem digital by design. Nah, ini membuktikan efektivitas e-governance dalam reformasi pelayanan publik. Yang kedua adalah kematangan OECD atau DGI, itu adalah diukur dengan standar global. Nah, sistem ini sangat unggul dalam orientasi pengguna dan kebijakan berbasis data terintegrasi atau sinkronasi NIK. Nah, untuk memposisikan KAI ini sebagai platform. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dari kebijakannya adalah untuk mencapai inklusivitas pelayanan yang absolut, manajemen perlu mengelola digital device melalui penyediaan opsi jalur hibrid secara profesional dan meningkatkan ketahanan cyber security. Dan sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.